Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Separen MH, dosen program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025. Video ini berkaitan dengan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya pilih adalah Hukum Lingkungan. Bobot SKS mata kuliah ini sebanyak 2 SKS. Dalam penyampaian materi perkuliahan ini saya menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Deskripsi mata kuliah ini adalah: pertama, definisi dan konsep dasar hukum lingkungan, kemudian peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan, kemudian argumentasi hukum tertulis dan lisan dalam menghadapi kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan, kemudian kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan dan keadilan ekologis lingkungan. Adapun capaian lulusan mata kuliah: pertama, mahasiswa mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mampu menelusuri dokumen-dokumen hukum dan informasi hukum sebagai dasar pemecahan masalah hukum di tengah masyarakat. Menguasai konsep dan teori manajemen penyelesaian sengketa hukum dan penanganan perkara hukum. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah hukum lingkungan atau CPMK hukum lingkungan: pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi serta memiliki sikap kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Mampu menjadi praktisi hukum dalam penyelesaian sengketa hukum. Sedangkan sub CPMK mata kuliah hukum lingkungan ini antara lain: mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum lingkungan, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum lingkungan serta kebijakan pengelolaan lingkungan. Kuliah hukum lingkungan ini disajikan sebanyak 16 kali pertemuan. Namun ada 14 kali pertemuan itu dilakukan tatap muka, namun 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan untuk ujian akhir semester, di mana ujian tengah semester dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16. Bahan kajian atau materi pembelajaran hukum lingkungan mencangkup yang paling penting itu mahasiswa mengetahui definisi atau ruang lingkup hukum lingkungan. Kemudian prinsip hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kemudian kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian penilaian pengetahuan mencangkup bagaimana menguasai konsep dan teori manajemen penyelesaian sengketa hukum dan penegakan perkara hukum. Kemudian keterampilan umum, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian bagian keterampilan khusus, mahasiswa mampu menelusuri dokumen-dokumen hukum dan informasi hukum sebagai dasar pemecahan masalah hukum. Kemudian adalah bobot penilaian. Ada 4 pembobotan penilaian. Yang pertama, presensi atau kehadiran sebanyak 10%, partisipasi aktif mahasiswa sebanyak 10%, kemudian proyek
ada 40%, kemudian ada UTS 20%, dan ujian akhir semester sebanyak 20%. Kemudian ada referensi. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan terkait hukum lingkungan, kemudian ada buku karangan Ahmad Cahyono, ada hukum lingkungan, teori legislasi, ada juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Berikutnya saya akan menampilkan video pembelajaran hukum lingkungan. Selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, baik ya. Kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini dalam perkuliahan hukum lingkungan? Baik, pada hari ini kita akan masuk ke mata kuliah hukum lingkungan. Ya, hukum lingkungan ini kemarin minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang pengertian definisi ruang lingkupnya. Jadi sebelum kita masuk ke peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, ya, materi kita hari ini adalah tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. Jadi minggu lalu kita sudah berbicara tentang pengertian hukum lingkungan, kemudian kita sudah berbicara tentang apa itu lingkungan hidup. Sebelum saya melanjutkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup itu apa sih? Ada yang tahu nggak lingkungan hidup itu? Kita kan manusia nih, makhluk ciptaan Tuhan. Ya, apa aja yang ada di lingkungan hidup ini? Manusia. Kira-kira menurut kamu lingkungan hidup itu apa? Tempat tinggal. Kesatuan ruang, baik itu benda, ya, dengan segala isinya. Ada manusia saling berinteraksi, ya, kemudian saling mengakibatkan hak dan tanggung jawabnya di dalam lingkungan itu sendiri. Jadi lingkungan hidup itu ya saling berinteraksi dia, baik dia itu benda maupun dia itu adalah manusia. Bagaimana mereka itu di dalam ruang lingkungannya saling berinteraksi, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Maka kalau kita lihat satu pohon itu ditebang, dia akan mempengaruhi yang lain. Misalnya kalau hutan, ya hutan itu rusak, nanti kita lama-lama nggak bisa makan buah. Kenapa nggak bisa makan buah? Karena lebah itu hilang. Lebah itu adanya di mana? Di pohon. Dan kalau kita belajar biologi, ya pohon itu, buah itu, ya dia ada namanya serbuk sari. Serbuk sari itu dibawa oleh angin dan oleh lebah tadi. Ya kan? Lebah itu tadi reproduksi tumbuhan itu, ya, baik itu buah-buahan, itu melalui lebah tadi membawa reproduksinya sehingga menghasilkanlah buah. Kalau lebah nggak ada, kayak mana reproduksi buah? Lama-lama kita nggak bisa makan buah. Maka lingkungan hidup itu sangat berinteraksi antara satu dengan yang lain. Oke ya, itu pemahaman kita minggu yang lalu. Kemudian kita akan melihat apa itu hukum lingkungan nanti ya. Hukum lingkungan kemarin sudah kita sampaikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan, kemudian menganalisis bentuk dan implementasi kebijakan pemerintah daerah, kemudian yang ketiga mengkaji studi kasus lokal mengenai peran pemerintah daerah di dalam lingkungan hidup ini. Kalau kita perhatikan, dasar hukum kewenangan Pemda ada 3. Namun kita akan melihat apa sih hukum lingkungan itu. Hukum lingkungan ini adalah keseluruhan norma hukum, baik dia itu yang tertulis maupun tidak. Kalau masyarakat adat itu biasanya nggak tertulis. Maka dari hasil penelitian saya di Kampar itu bagaimana peran masyarakat adat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Hutan yang terbakar itu kebanyakan hutan milik masyarakat, bukan hutan adat. Hutan adat biasanya jarang terbakar
Karena masyarakat adat itu dia menjaga hutannya, walaupun tidak tertulis jangan ada larangan membakar misalnya, tapi masyarakat takut. Jangankan membakar, dia meludah aja di hutan itu takut dia. Karena ancamannya apa? Ya, itu jangan main-main di hutan itu. Karena di sana ada sesuatu yang nanti kalau kamu meludah kamu akan nggak bisa pulang ya. Ada namanya ikan larangan gitu ya. Jadi ikan itu kalau diambil bisa-bisa nyawa kita hilang, mimpi malamnya gitu ya, harus dikembalikan ikan itu ke sungainya itu. Itu adalah keyakinan yang tidak tertulis. Itu namanya norma atau hukum yang tidak tertulis di masyarakat. Maka kalau saya lihat di Kampar itu yang saya riset bahwa hutan yang terbakar itu hutan masyarakat. Dia membakar itu menggunakan kamu tahu obat nyamuk lingkar, anti nyamuk lingkar itu, dia nggak melempar oknum yang membakar lahan itu, dia nggak menggunakan pertalite ataupun minyak tanah. Karena kenapa dia nggak menggunakan pertalite? Karena cepat tertangkap oleh warga sekitar. Tapi kalau baygon lingkar itu dihidupkan 10 lingkaran, ditaruh di semak-semak itu, dia nggak akan mati dia. Nanti ketika dia sampai ke Pekanbaru, baru terbakar di hutan sana. Itu dari riset yang saya perhatikan, oknum yang membakar itu. Kemudian bisa disebabkan oleh punting rokok orang ya, ataupun iklim. Kalau di Australia, biasa kebakaran hutan itu ataupun di Amerika itu karena iklim, bukan karena dibakar oleh orang. Kenapa oknum itu suka membakar hutan? Karena apa? Orang membuka lahan, kalau di Riau ini sawit, ya kan, alih fungsi lahan, hutan menjadi sawit. Kenapa orang menggunakan api untuk membuka lahan, membakar? Cepat, kemudian biaya ringan, nggak perlu upah alat berat, tinggal dibakar aja hutan itu. Yang menderita siapa? Ya masyarakat, manusia, lingkungan yang akan menjadi rusak. Jadi hukum lingkungan ini keseluruhan norma hukum baik tertulis maupun tidak yang mengatur hubungan antara siapa di sini? Manusia dengan lingkungan hidupnya. Maka saya katakan tadi, kalau pohon itu rusak, kita sebenarnya rusak. Sungai rusak, kita rusak. Sawah rusak, kita rusak sebenarnya. Cuman itu tidak kita sadari. Manusia itu hanya pandai menebang, menanam jarang. Maka dituntut oleh pemerintah satu orang itu 25 pohon. Kira-kira kamu sudah berapa pohon yang kamu tanam? Belum ada kan? Bunga apa yang kamu tanam? Paling-paling bunga bank. Ya kan? Jadi kita suka dengan pohon tapi kita sering menebang pohon. Kamu lihat kasus di Kampar baru ini di Instagram yang heboh, yang ditangkap oleh Polda Riau 4 orang nenek mama menjual hutan yang ditebang 60 hektar dialihkan menjadi kebun sawit. Baru-baru ini kan, kalau kamu lihat beritanya, itu adalah manusianya ya, hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, mengatur kewajiban, larangan, dan tanggung jawab hukum dalam melindungi, mengelola, dan memulihkan lingkungan. Jadi tugas siapa, tanggung jawab siapa? Ya manusia itu sendiri. Kalau sungai rusak, ya manusia itu harus mengembalikan sungai itu. Kalau kita berbicara hukum, dasarnya ini dasar hukum kewenangan pemerintah daerah. Ya, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang apa? Pemerintah daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini ada pembagian kewenangan pusat dan daerah. Kalau kita berbicara hukum lingkungan, ini kita berbicara hukum apa sih sebenarnya? HTN atau HAN? HAN. Kenapa kita berbicara HAN di sini? Karena peran dan kewenangan pemerintah. Apa itu hukum administrasi negara? Hukum yang mengatur tentang hak dan kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan negara. Itu dia HAN. Atau orang mengatakan hukum dalam keadaan bergerak, kan seperti itu. Ya, jadi disertasi saya, tulisan saya tentang HAN. Ya, maka saya itu hobi tentang bagaimana pemerintah itu bekerja. Apakah sesuai dengan aturan atau enggak, kan seperti itu. Oke, kita perhatikan berikutnya ruang lingkup kewenangan Pemda itu, ya, apa peran Pemda dalam lingkungan, ruang lingkup kewenangannya, perencanaan kebijakan lingkungan, ya. Jadi perencanaan kebijakan lingkungan ini
RPP LHD ini ya, ini sangat penting karena kalau pemerintah tidak memiliki kebijakan lingkungan yang baik, maka kamu lihat di Panam, hujan sedikit banjir, tenggelam, hujan 1 jam masuk air di teras rumah, ya kan? Bahkan motor masuk dalam parit, ya. Kalau nggak tahu kita di mana lubangnya, ya. Kemudian penerbitan izin lingkungan AMDAL, rumah makan UKL UPL ini harus jelas di mana limbah rumah makan itu dibuang, minyak gorengan, ya kan, limbah-limbah rumah makan restoran itu di mana mereka membuang limbahnya. Mungkin limbah itu yang menyumbat parit itu. Kalau di Panam itu ya parit itu sudah disemen habis semuanya ya, sehingga air yang hujan itu nggak bisa masuk ke dalam paritnya. Jadi itu perlu juga diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian pengawasan dan penegakan hukumnya seperti apa bagi pelanggar AMDAL ini? Misalnya mendirikan perusahaan, membuat usaha, ya, pabrik dan lain sebagainya, harus ada AMDALnya, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, Pemda bisa mencabut izinnya, ya, mencabut operasi perusahaan itu atau PT atau CP yang didirikan. Kemudian pemulihan lingkungan, ini kewenangan pemerintah daerah. Bagaimana pemulihan lingkungan itu, ya? Udara itu termasuk lingkungan nggak? Udara bisa tercemar nggak? Bisa. Bisa. Air bisa tercemar, udara bisa tercemar, tanah bisa tercemar nggak? Bisa. Maka sampah medis itu nggak boleh dibuang sembarangan, ya. Harus dibuang pada tempat yang diolah, yang bisa tersaring, ya, kimianya, ya, sehingga itu tidak merusak lingkungan hidup. Kemudian edukasi dan pelibatan masyarakat. Sekarang Kota Pekanbaru jangan main-main buang sampah sembarangan, ya. Kamu lihat di jalan sudah ada spanduk kan, diedukasi masyarakat kalau buang sampah kena denda, ya. Itu adalah edukasi. Maka buanglah mantan pada tempatnya, mantan nggak apa-apa, ya. Jadi memang ya harus membuang sampah, ya, pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan. Banyak itu yang membuang di lingkungan. Maka pemerintah melalui Babin, Kamtibmas, ya, Babinsa, RT, RW, ya, kelurahan, ya, bekerja sama mengedukasi masyarakat untuk tidak buang sampah sembarangan, ya. Kemudian contoh kasus kerusakan lingkungan dan aplikasi di Riau, ya. Kalau kita lihat di Riau ini, contoh kerusakan lingkungan, pencemaran Sungai Siak, ya. Kamu pernah baca nggak? Tahu Sungai Siak? Jembatan Leton mau ke Rumbai itu, ya. Itu airnya putih atau kuning? Coklat mungkin kan? Lah nggak warna sungai lagi. Kenapa? Pencemaran dari pabrik. Kira-kira ada putri duyung nggak? Nggak mau berenang di sana karena rusak limbah. Apakah ada ikan yang hidup? Nggak ada orang mancing karena nggak ada ikan. Ikan nggak mau. Bahkan kalau ada ikan yang kita makan, kita bisa teracun oleh zat-zat kimia yang masuk ke dalam limbah itu, ya. Itu Sungai Siak. Kemudian kebakaran hutan dan lahan di Riau ini langganan, ya. Di mana yang sering terbakar? Duri, Bengkalis, Siak, ya kan? Kampar. Semuanya adalah lahan gambut di Riau ini umumnya. Maka sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi kalau kebakaran hutan dan lahan ini, ya, ruang lingkupnya perlu ada penegakan hukum. Maka oknum tadi harus ditangkap, ya. Kemudian penambangan ilegal oleh korporasi, izin lingkungan. Kalau di Kuansing ada namanya penambangan emas ilegal. Kemarin kamu lihat di Kuansing ikan mati. Kamu lihat posting di Sungai Kuansing, ya. Ada orang Kuansing nggak? Tahu nggak ikan yang mati di Kuansing itu? Ratusan, ya, ikan timbul. Ikan yang kecil, ikan yang besar, semuanya timbul. Jadi anak cucu kita nanti tahu nggak lagi ikan itu? Nggak tahu lagi. Lama-lama nanti anak cucu kita nggak tahu ikan teri itu seperti apa. Ya kan? Ikan di sungai itu di Kuansing sudah mengapung semuanya. Kenapa? Limbah pabriknya yang tercemar. Maka perlu pengawasan dan penegakan hukum juga masyarakat, ya.
Oke, kira-kira ada yang ingin bertanya nggak? Silakan, yang ingin bertanya. Ya, silakan. Terkait pengawasan dan penegakan Ya. yang berusaha kita bahas ini juga sesuatu Tolong diambil mic-nya. Ya, silakan. yang terjadi di Rokan Hilir. Saya Ya. rasa kebanyakan kebakaran hutan karena terjadinya kurang pengawasan dan penegakan hukum. Nah, menurut Bapak secara masuk akal, sebenarnya apa sih penyebab dari para aparat ini tidak mengawasi dan tidak menegakkan hukum yang langsung secara aturan yang tertulis gitu Pak. Jadi bagaimana faktor dari kurangnya pengawasan dan penegakan yang terjadi Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kira-kira ada nggak yang ingin menanggapi pertanyaan itu sebelum kita jawab? Ada yang paham nggak pertanyaannya? Seperti apa pertanyaannya tadi? Kejadiannya di mana? Di Rohil. Seperti apa di Rohil itu? Kebakaran hutan dan lahan. Seperti apa? Seperti apa inti standing point pertanyaannya? Penyebab lemahnya pengawasan yang Iya. Kenapa sih lemahnya pengawasan itu? Pertama kita lihat dari SDM penegakan hukumnya. Ya. SDM penegakan hukum kita yaitu yang kurang sehingga mengakibatkan ya lemahnya penegakan hukumnya. Yang kedua, ada faktor lain. Faktor lain itu bisa jadi disebabkan karena kepentingan pribadi dan golongannya. Maka kalau kita berbicara baik itu lembaga negara, ya apapun, penegakan hukum itu lemahnya di sana. Karena apa? Karena ada faktor X, itu teman saya yang punya. Faktor ekonomi ya, melawan itu orang yang punya uang banyak, punya kekuasaan. Ya, kebanyakan pejabat negara punya lahan. Ya kan? Ketika dia diproses hukum, ya, yang punyanya orang terdekat. Itulah yang kita sebut dengan kelemahan daripada aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu. Bisa nggak ditangkap? Yang ditangkap itu kebanyakan orang yang, maaf ya, orang yang susah. Yang punya lahan itu berlindung. Ya, seperti sekarang Iran sama Israel, itu presidennya berlindung. Yang korbannya ya sipilnya. Sama tadi kebakaran hutan, yang tertangkap itu orang yang membakarnya, yang gajinya hanya 100.000 waktu membakar. Tapi yang punya nggak tertangkap. Itu kelemahan dari penegakan hukum. Pada otaknya itu adalah orang yang membayar, itu kebanyakan kelemahannya. Oke ya, standing point-nya di situ. Sumber daya manusianya yang lemah, kemudian ada faktor lain yang mengakibatkan ya kurang tercapainya ya keinginan tujuan daripada hukum lingkungan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada nggak yang ingin bertanya? Oke, silakan sebutkan namanya lah. Tadi siapa namanya? Alvin. Ya, yang kedua siapa? Baik, saya Odin Nurdiani Muspira, izin bertanya. Tadi ada membahas mengenai dasar hukum kewenangan lembaga daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, apakah ketiga dasar hukum tersebut sudah diterapkan dengan baik atau sudah dijalankan dengan baik? Oke. Terima kasih Pak. Oke, ada yang ingin membantu nggak nih? Apa dasar hukumnya tadi? Ada berapa dasar hukum tentang kewenangan Pemda? Tadi 3. Yang pertama apa? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ya, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini sudah jelas sekali ya. Pemerintah daerah itu hadir ya untuk menjaga lingkungan ya, baik itu supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan ya, dan ada lagi nanti ya peran daripada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau nasional namanya BNPB. Ya, di daerah ada enggak BPBD? Ada di kabupaten, BPBD kabupaten, di provinsi ada BPBD provinsi. Setiap kabupaten ada. Mereka bekerja ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, ya, kerusakan lingkungan yang lainnya, BPBD yang bertugas, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, ada sanksi enggak bagi yang merusak lingkungan?
Ada. Sanksinya apa aja? Denda. Bisa pidana nggak? Bisa. Administrasi bisa nggak? Bisa. Perdata bisa? Bisa. Jadi kamu kalau ngerusak lingkungan bisa pidana. Bisa nggak kamu motong pohon di jalan itu? Motong bisa. Tapi kena sanksi. Iya. Pohon itu berapa tahun umurnya? Mungkin sudah puluhan tahun. Umur kita baru sekian tahun. Kita potong, tumbuhnya nanti nggak tahu kapannya lagi. Maka sanksinya bisa perdata, bisa administratif, bisa pidana. Oke ya. Kemudian pasal 63 Undang-Undang 32 tahun 2009, pembagian kewenangan pusat dan daerah. Itu jelas ya, kedudukan pusat seperti apa, daerah seperti apa. Kalau pembagian wilayah, itu peranan siapa? Pemerintah pusat. Maka konflik Sumatera Utara Aceh, itu pusat yang berperan. Ya, sehingga Aceh dan Sumatera Utara ya didamaikan oleh Pak Prabowo, diberikan kebijakannya hak milik Aceh gitu. Itu peran daripada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tujuannya adalah mengawasi berjalannya aturan itu. Itulah peran daripada hukum administratifnya. Oke ya, kita lihat ruang lingkupnya udah. Tantangan di daerah seperti apa sih? Ya ini ya, menjawab juga pertanyaan dari teman kamu tadi ya. Yang pertama, siapa namanya? Alvin apa? Alvin Zikra. Dari Alvin Zikra, ya tantangan di daerah ini Alvin dan teman yang lain. Lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan ya rendahnya sehingga mengakibatkan terjadinya konflik-konflik lingkungan itu sendiri. Kemudian konflik kepentingan politik yang tadi ya, kurangnya SDM dan anggaran. Anggaran ini sangat penting. Perlu anggaran enggak kalau untuk mereda kebakaran hutan dan lahan? Perlu mobil dinas, perlu air, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang sangat penting. Kemudian tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah, overlap atau tumpang tindih. Tumpang tindih dalam hal ini tumpang tindih kebijakannya, sehingga mengakibatkan kebijakan itu ada yang pro dan ada yang kontra. Maka dari itu selaku pemerintah daerah kita harus jeli melihat mana kebijakan pemerintah pusat, mana kebijakan pemerintah daerah. Maka kalau konflik pulau kemarin, Bobby sudah mengatakan kalau pemerintah daerah kami nggak tahu. Itu keputusannya pemerintah pusat, yang beliau dibully kan seperti itu oleh netizen. Kalau kita bicara masalah pulau, sama masalah lingkungan hidup juga begitu. Ya, masalah pencemaran lingkungan baik sungai, udara maupun laut, ya, ataupun tanah. Oke, ini ada studi kasus ya. Kita menggunakan pembelajaran case method ya, studi kasus mahasiswa semuanya tentang kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau. Ini biasanya berulang tiap tahun. Kemudian tahun ini tidak terjadi. Kemarin ada Jambore Karhutla ya. Ada datang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu bekerja sama untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Maka tahun 2024-2025 ini kita nggak merasakan kebakaran hutan dan lahan di Riau karena ada edukasinya. Ini ada studi kasus lahan gambut terbakar setiap musim kemarau. Tahu musim kemarau? Ya, musim hujan atau panas? Ya, musim panas ya. Oke ya, kemudian tindakan pemerintah daerah masih reaktif. Jadi kita diskusi minggu depan, kita akan bertemu kembali. Kamu saya harapkan diskusi ini membuat kelompok dua orang ya. Minggu depan kita akan presentasi tentang studi kasus Karhutla kebakaran hutan dan lahan di Riau berulang tiap tahun ya. Kemudian sebagai penutup saya, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Kemudian kewenangan harus disertai tanggung jawab dan penegakan hukum yang tegas dan jelas supaya tidak terjadi kerusakan lingkungan. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ya, minggu depan kita akan masuk ke materi bagaimana sih penegakan hukum tentang kerusakan lingkungan ini.
Terima kasih mahasiswa sekalian, sukses selalu. Kita tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.